Halo Spentor, kembali berjumpa lagi di program di tutorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idchannel.com dan idchannel TV. Bersama saya, M. Budi Santosa, Wakil Pemimpin Narasi Digital IDX Channel. Spentor, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana pula kabar koleksi portofolio Anda seiring dengan terus betahnya indeks harga saham gabungan atau IHSG bertahan di zona hijau dengan ditopang sejumlah katalis positif dan kondisi bursa saham domestik yang secara bertahap juga semakin kondusif. Meski demikian, sebagian pelaku pasar juga terpantau masih terus bersiaga atas sejumlah tekanan yang masih berpotensi kembali hadir dan melingkupi pasar modal nasional. Sehingga posisi wait and see dinilai masih cukup realistis untuk dilakukan sembari menunggu perkembangan yang terjadi, baik dari pasar global maupun situasi perekonomian dalam negeri. Karenanya dengan kondisi pasar yang demikian, strategi dan penglihatan apa saja yang sedang Anda siapkan atau justru telah Anda jalankan demi memaksimalkan potensi cuan di tengah aksi investasi ke depan? Guna semakin melengkapi referensi Anda dalam menata strategi dan pendekatan tersebut, izinkan kami dari IDX Channel kembali membahas perkembangan terkini atas sejumlah program prioritas pemerintah yang juga turut menjadi katalis sekaligus penentu arah bagi pergerakan indeks saham domestik ke depan. Dari sekian banyak program prioritas dari pemerintah tersebut, salah satu yang demikian menarik perhatian yaitu keberadaan program makan bergizi gratis yang secara pengelolaan operasionalnya berada di bawah naungan Badan Gizi Nasional. Sebenarnya kita tahu bahwa sejak awal digagasnya saja keberadaan program MBG ini memang bisa dianggap sebagai media darling yang hampir tak pernah lepas dari sorotan mengingat cakupan operasional kinerjanya yang demikian luas dan tentu saja terkait anggaran yang demikian besar. Dan tak hanya soal cakupan operasional dan anggaran, beragam kabar terkait pelaksanaan MBG menjadi demikian sensitif dan kontroversial seiring dengan banyak kasus keracunan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Terbaru masyarakat kembali dibuat geger dan gempar sekaligus khawatir seiring dengan kembali terjadinya kasus keracunan massal akibat pelaksanaan MBG di SMK Negeri 6 Semarang, di mana pasokan MBG diterima dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Karangturi Semarang. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 693 murid dan 14 guru dari SMKN 6 Semarang menjadi korban keracunan dalam kasus yang masih dalam tahap penelitian dan penyelidikan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang tersebut. Dari hasil penyelidikan sementara, permasalahan diperkirakan muncul dari menu yang disajikan oleh SPPG Karangturi berupa menu rendang, telur puyuh dan juga daun singkong yang dalam analisis awal diperkirakan terpapar bakteri Staphylococcus escherichia coli dan juga Salmonella. Namun untuk memastikannya, pihak Dinas Kesehatan Kota Semarang mengaku masih menunggu hasil laboratorium yang sejauh ini belum juga keluar. Sedangkan dari hasil investigasi sementara yang dilakukan oleh pihak BGN, analis awal menunjukkan bahwa insiden dipicu oleh dimasaknya beberapa bahan makanan seperti daun singkong dan bumbu rendang dengan waktu masak yang terlalu dini, sehingga mengalami jeda terlalu jauh dengan saat menu MBG ini akan disajikan. Analisis sementara tersebut coba disimpulkan oleh pihak BGN dari fakta bahwa menu serupa juga disajikan untuk sekolah-sekolah lain, namun tidak mengalami insiden keracunan seperti yang terjadi di SMKN 6 Semarang. Dalam pernyataan resminya, pihak BGN menyebut bahwa menu makanan tersebut telah mulai dimasak oleh SPPG Karangturi sejak pukul 9 malam dan baru sampai di SMKN 6 Semarang dan disajikan ke seluruh siswa pada pukul 10 pagi keesokan harinya. Sementara kasus menu serupa yang dikirim ke sekolah-sekolah lain dengan waktu pengiriman lebih pagi terpantau tidak mengalami masalah apapun. Atas adanya kasus keracunan tersebut, Kepala BGN Sudaryono pun memastikan bahwa Kepala Dapur MBG terkait telah resmi dicopot dan masuk dalam daftar total 137 Kepala Dapur MBG yang bermasalah dan diberhentikan di seluruh wilayah Indonesia.
Langkah pemberhentian tersebut menurut Sudaryono didasarkan pada kenyataan bahwa kepala dapur MBG tersebut terbukti tidak patuh terhadap standar operasional prosedur atau SOP yang telah ditetapkan BGN, di mana proses memasak menu MBG paling cepat baru boleh dilakukan dalam kurun waktu pukul 00 hingga pukul 2 sampai 3 dini hari. Dalam hal ini Sudaryono juga menegaskan bahwa di bawah kepemimpinannya BGN tidak akan lagi memberikan toleransi sedikitpun terhadap terjadinya kasus keracunan akibat pelaksanaan program MBG. Sikap ini didasarkan Sudaryono pada fakta dan sumber data yang tersedia bahwa di sepanjang pelaksanaan MBG sejak awal dirilis dan mulai dilaksanakan pada awal 2025 hingga Juni 2026 lalu telah terjadi kasus keracunan dengan total korban mencapai 38.000 orang. Dari 449 kasus yang masuk dalam kategori kejadian luar biasa dan telah diverifikasi oleh Kementerian Kesehatan atau Kemenkes. Karenanya di tengah diskusi bersama Kemenkes dan para ahli gizi dari berbagai wilayah di Indonesia, Sudaryono menyampaikan tekadnya untuk terus mendorong upaya penurunan kasus keracunan MBG hingga menjadi 0 kasus. Guna mendukung target yang demikian utopis tersebut, Sudaryono mengaku bahwa pihaknya kini tengah merumuskan berbagai rancangan pendekatan guna dapat secara efektif melakukan pencegahan atas kembali terjadinya kasus keracunan MBG di masyarakat. Langkah menekan kasus keracunan menjadi 0% ini disebut Sudaryono sebagai prioritas utama bagi kinerja BGN lantaran berkaitan langsung dengan nyawa, keamanan dan kondisi masyarakat secara luas, terutama di kalangan anak-anak yang menjadi sasaran utama program MBG. Karena itu selain tengah merumuskan sejumlah rancangan pendekatan terkait upaya pencegahan, ini BGN disebut Sudaryono juga tengah mengantisipasi dan mempersiapkan upaya hukum yang bisa dilakukan terkait penertiban terhadap SPPG yang nakal, terutama yang diduga melakukan unsur kesengajaan hingga menjadi penyebab terjadinya keracunan. Formula hukum tersebut dalam pandangan Sudaryono perlu segera dipersiapkan agar siap dieksekusi manakala benar-benar ditemukan adanya unsur kesengajaan, misal terkait dengan sabotase dan juga unsur-unsur jahat lainnya, di mana pihak BGN tidak akan segan untuk melibatkan pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penegasan ini sengaja disampaikan Sudaryono guna menepis anggapan atau stigma yang berkembang selama ini bahwa pihak BGN cenderung akan melakukan pembelaan atau juga menutup-nutupi segala kasus pelanggaran terkait program MBG. Hanya segera demi mempertahankan reputasi baik program tersebut dalam highlight pemberitaan media massa nasional. Bagi Sudaryono tidak ada lagi alasan bagi BGN untuk melakukan pembelaan atau upaya menutupi kasus-kasus pelanggaran tersebut. Karena taruhannya adalah nyawa dan juga tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Justru bagi Sudaryono, highlight positif serta perbaikan citra di masyarakat bakal dapat terjadi manakala BGN dan seluruh jaringan pemerintahan secara keseluruhan, mulai dari Kementerian Kesehatan dan unsur-unsur terkait dapat menunjukkan kinerja nyatanya pada masyarakat, dengan secara bertahap melakukan perbaikan demi pelaksanaan program MBG yang lebih baik di masa mendatang. Demikian program di Editorial edisi kali ini, saya M. Budi Santosa pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di Edik Channel TV, edikchannel.com dan media sosial Edik Channel. Sampai jumpa.